Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faqad qala al-imamul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ulumi masyayikhi wa masyayikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bayanu ziyaratil kuburi wa du'ai lil mayyiti wa ma yata'allaqu bihi. Menerangkan ziarah kubur dan mendoakan kepada mayit dan apa yang berkaitan berhubungan dengan mendoakan kepada mayit. Ziyaratul kuburi mustahabbatun alal jumlati litazakkuri wal i'tibari. Ziarah kubur, menziarahi kubur disunahkan di dalam agama. Sunnah hukumnya alal jumlah secara umum litazakkuri, untuk mengingatkan kita kepada akhirat, untuk mengingatkan kita kepada kematian, agar kita tidak larut di dalam kehidupan dunia. Wal iktibar, dan juga untuk iktibar, untuk mengambil pelajaran, mengambil ibroh. Yang kita ziarahi pernah hidup seperti kita, maka kita pun yang hidup akan mengalami yang sama tuh seperti orang yang kita ziarahi. Kita akan dikubur. Dengan demikian akan timbul kesadaran pada diri kita untuk kita mempersiapkan bekal apa nanti yang bakal kita persiapkan untuk masa-masa di alam kubur, dengan kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ziyaratu kuburi sholihina mustahabbatun li ajli tabaruki ma'al i'tibari. Ada lagi, kita menziarahi kubur orang-orang soleh, kubur para wali, kubur para ulama, itu disunahkan li ajli tabaruk, karena agar kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Agar kita mendapat keberkahan mereka tuh, kita menziarahi orang soleh, menziarahi para ulama, menziarahi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita menziarahi kubur orang tua kita, dikatakan juga sebagai bentuk birrul walidain, bentuk bakti anak kepada orang tua. Jadi kita menziarahi kubur orang tua kita adalah sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Adapun kita menziarahi orang soleh, para wali dan juga para ulama, itu kita akan mendapatkan keberkahan dari mereka, sekaligus ma'al i'tibar, kita mengambil ibroh, mengambil pelajaran sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mengingatkan kematian dan juga untuk mengambil ibroh, pelajaran. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kuburi tsumma adzina fi dzalika ba'du. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu beliau melarang ziarah kubur, kemudian mengizinkan dulu di awal Islam. Kenapa Rasulullah melarang ziarah kubur? Karena yang banyak wafat saat itu adalah orang-orang musyrikin. Jadi kaum muslimin saat itu masih sedikit, yang banyak wafat kaum musyrikin. Jadi orang tua dari kaum muslimin masih dalam musyrik. Saudara-saudara kaum muslimin masih musyrik. Kalau menziarahi mereka yang setelah meninggal, mereka masih dalam keadaan musyrik, maka Nabi melarang menziarahi orang yang bukan muslimin, bukan orang Islam. Maka di awal Islam ziarah kubur dilarang karena banyak yang wafat saat itu masih orang musyrik, kaum musyrikin. Adapun setelah banyak umat Islam, banyak yang wafat dari kelompok umat Islam, Nabi mengizinkan untuk berziarah kubur kepada mereka. Tumma adina fi dzalika ba'du. Kemudian Nabi setelah itu mengizinkan ziarah kubur. Faqad ruya an Aliyin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan sungguh telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, fazuruha. Sekarang silahkan kalian berziarah kubur. Kenapa? Fa innaha, maka sesungguhnya ziarah kubur terdapat faidah di dalam berziarah kubur, tuzakkirukum, mengingatkan kalian al-akhirata, akan kehidupan akhirat. Ziarah kubur akan berfaedah kepada kalian wahai umat Islam untuk mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghairu alla taqulu hujra, tetapi bahwa tidaklah kalian berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang keji, yang tidak baik. Jangan kalian berziarah kubur tapi kalian berkata-kata yang tidak baik. Tetap jaga adab di dalam berziarah. Jangan ngomong yang enggak-enggak di dalam berziarah kubur. Wa zara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fi alfi muqni. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur ibundanya pada Alfi Muqni, pada tempat yang bernama Alfi Muqni. Falam yura baqiyan aktsara min yauma idzin, dan tidak dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis lebih banyak dari hari itu. Hari itu terlihat Rasulullah begitu sedih ketika beliau menziarahi makom ibundanya, beliau banyak menangis di situ. Wa fi hadzal yaum qala, dan pada hari itu, pada saat beliau menziarahi ibundanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uzinali fi ziyarati dunal istighfari kama rawaina min qablu. Diizinkan bagiku di dalam berziarah, diizinkan aku berziarah dunal istighfar, tapi tidak beristighfar, tidak memintakan ampun untuk ibuku. Dari hadis di sini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat atau berpandangan bahwa ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang hidup di zaman fatrah, zaman terputusnya wahyu, zaman kekosongan risalah, kosongnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada utusan. Jadi sebagaimana kita maklum dalam ilmu akidah bahwa orang wajib beriman. Dikatakan orang itu mukallaf dengan syarat dia akil, baligh, dan juga selamatnya panca indera dan sampainya dakwah. Adapun zaman ibunda Nabi dan ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau zamannya zaman fatrah. Nabi Isa itu diutus bahkan bukan untuk bangsa Arab, tapi untuk bangsa Bani Israel. Dan juga di Arab saat itu tidak ada utusan. Jarak masa antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa 600 tahun. Di masa 600 tahun itu kosong, tidak ada utusan, tidak ada rasul yang mendakwahkan Islam. Maka orang-orang yang hidup di zaman itu, zaman kosongnya wahyu, terputusnya risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasul yang diutus, itu disebut zaman fatrah. Orang yang hidup di zaman fatrah, mereka kata ulama najun, mereka selamat, tidak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas dalam Al-Qur'an, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami mengazab mereka sehingga kami mengutus rasul. Jadi kalau selama tidak ada rasul, mereka tidak mendapatkan utusan rasul, terputusnya wahyu pada zaman itu, maka mereka disebut ahlul fatrah. Mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka bukan ahli iman. Makanya Nabi diizinkan berziarah, tidak memintakan ampun kepada ibundanya. Kama rawaina min qablu, sebagaimana diriwayatkan pada riwayat yang sebelumnya. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah akbalat Aisyah radhiyallahu anha yauman minal maqabir. Berkata Ibnu Abi Mulaikah, akbalat, datang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yauman, pada suatu hari, minal maqabir, daripada kuburan-kuburan, daripada qabir, bahasa kita maqabir. Faqultu, maka aku berkata, kata Ibnu Abi Mulaikah, ya ummal mukminin, wahai ibunya
orang-orang yang beriman, min aina akbalti, dari mana engkau datang? Qalat, berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, min qabri akhi Abdurrahman, dari kuburan saudara saya yang bernama Abdurrahman. Fakultu, maka berkata Ibnu Abi Mulaikah, alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anha, bukannya Rasulullah melarang daripada berziarah kubur? Qalat, berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, na'am, ya, Rasulullah melarang dulu, tapi summa amara biha, kemudian Rasulullah memerintahkan dengan ziarah kubur. Dari apa yang kita baca, jelaslah bahwa ziarah kubur bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah disunahkan di dalam agama kita. Dan juga bahkan banyak faidah dari ziarah kubur, diantaranya tazakur, mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian, dan juga untuk iktibar, kita mengambil pelajaran, mengambil ibroh. Dan juga berziarah ke orang tua, bahkan itu termasuk bentuk bakti kita sebagai anak kepada orang tua. Dan juga berziarah ke makam orang-orang soleh, para ulama, para wali-wali Allah, akan hasil keberkahan bagi diri kita yang menziarahi mereka. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan tentang pembahasan ziarah kubur pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.